tata kelola puskesmasnya sudah baik? Nah, perlu kita lihat di sana juga, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya harap nanti kita akan bicara tentang manajemen puskesmas, ya, terkait dengan integrasi layanan primer. Nah, bisa menjawab beberapa hal yang mungkin masih menjadi ganjalan bagi kita semua. Oke lah, Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang waktu lebih lama, ya, kita akan mendengar, ya, paparan-paparan yang akan dibawakan oleh narasumber kita hari ini. Dan akhir kata, ya, saya akan membuka, ya, pertemuan manajemen puskesmas dalam rangka integrasi layanan primer. Dengan ini dibuka. Kita kembalikan ke Pak Cenderik. Terima kasih Pak Otma atas arahannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita cermati, kita menjadi perhatian kita pada selama pertemuan hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan disampaikan paparan oleh Ibu Malinda. Marilah kita simak sama-sama dan setelah itu nanti kita buka sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Kepada Ibu Malinda, saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer yang pada pagi hari ini memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait penguatan dan penerapan transformasi layanan primer di daerah. Next. Ya, adapun latar belakangnya kenapa ILP ini sangat penting ya, integrasi layanan primer ini memang sangat penting sekali karena memang sejalan dengan visi dari Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Jadi memang untuk ILP sendiri termasuk di dalam pilar pertama pada pelayanan pada transformasi kesehatan ya. Jadi memang sebagai outcome RPJMN di bidang kesehatan yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kemudian mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, kemudian Germas ya untuk bapak-bapak ibu-ibu kan udah tahu ya kalau misalnya sekarang lagi gencar kembali ya untuk gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi mulai rutin berolahraga gitu kan. Kemudian memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Jadi memang dari visi sesuai dengan visi dari Presiden sendiri. Jadi memang pelayanan kesehatan ini yang paling utama yaitu pencegahan. Jadi memang dari awal yang ditekankan yaitu pencegahannya. Kalau dulu kan masih tentang pengobatan, tapi memang masih ada yang sedikit rancu ya Pak ya. Jadi kalau untuk akreditasi sendiri masih menekankan tentang pelayanan. Nah, jadi memang kalau setelah adanya transformasi ini diharapkan teman-teman dari promotor kesehatan, baik dari puskesmas, dari dinas kesehatan kabupaten ataupun kota, jadi memang harus lebih proaktif ya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dalam penguatan kader, kemudian memberikan
promosi-promosi yang sesuai dengan misalnya gambar-gambar gitu kan yang bisa diakses masyarakat. Jadi memang sekarang kan udah zamannya sosial media juga ya Pak, izin. Jadi memang kalau untuk edukasi itu bisa dari mana saja. Jadi memang mulai dari sosial media gitu kan, promosi dari teman-teman promotor. Kemudian di sini pun ada selanjutnya pencegahan primer. Jadi untuk penambahan imunisasi rutin yang menjadi 14 antigen ya, dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Jadi untuk sekarang teman-teman dari bidang P2P pun juga sudah mulai menggalakkan lagi imunisasi. Di sekolah-sekolah pun sudah kalau untuk imunisasi kan sudah disosialisasikan kembali. Jadi memang sekarang semua bidang lebih proaktif untuk melakukan transformasi layanan primer. Jadi seluruhnya, jadi memang tidak bisa kita berjalan sendiri ya misalnya. Jadi untuk transformasi ini semua bidang di bidang pelayanan kesehatan, di dinas kesehatan, semuanya terlibat. Baik stakeholder dari masyarakat juga, jadi semuanya ikut andil dalam mencapai transformasi layanan primer. Kemudian next Mbak. Ini ada beberapa contoh-contoh penyakit yang kasusnya yang apa? Jadi memang penyakit-penyakit ini yang menjadi penyebab utama membengkakkan biaya kesehatan. Jadi memang yang paling utama, yang paling sering itu penyakit jantung ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan siklus hidup dari bayi, balita, anak, remaja, kemudian usia produktif hingga lansia, jadi memang untuk penyakit-penyakitnya seperti ini kebanyakan dari PTM-nya ya, penyakit tidak menular. Next Mbak. Jadi untuk biaya kesehatan terbesar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, rujukan, dan penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Jadi memang yang seperti saya sampaikan tadi, penyakit kardiovaskular memang menjadi urutan pertama yang menyebabkan pembekakan atau beban biaya menjadi besar. Di Indonesia mengalami perubahan pola penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi. Bisa kita lihat dari tahun 2009 sampai 2019, jadi masih urutan pertamanya itu stroke. Kemudian penyakit jantung iskemi, kemudian TB. TB yang sebelumnya di tahun 2009 menjadi urutan nomor 3, sekarang udah turun menjadi nomor 5. Kemudian untuk penyakit sirosis masih urutan keempat. Diare sebelumnya urutan kelima menjadi urutan ke-7. Kemudian untuk diabetes masih meningkat ya. Jadi sebelumnya diabetes ini penyakit urutan nomor 6, namun sekarang menjadi posisi nomor 3. Untuk penyebabnya sendiri kan sekarang ini masih jadi sering ya yang apalagi anak-anak sekarang udah mulai suka jajan boba. Jadi memang kan pemanis-pemanis itu udah sampai ke anak-anak. Kemarin pun beberapa kasus ada yang anak balita yang mengalami diabetes. Jadi memang luar biasa sekali ya untuk peningkatannya itu sampai 3 poin. Jadi dari urutan ke-6 menjadi urutan ke-4. Kemudian neonatal disorder yang sebelumnya urutan ke-7 menjadi urutan ke-12. Kalau ini kan berarti teman-teman dari KIA, teman-teman berarti sukses ya Pak ya. Jadi yang sebelumnya memang berarti untuk mulai dari pelayanan ibu hamil sudah mulai mengalami penurunan untuk angka kematian bayi. Kemudian yang paling
Untuk hipertensi juga mengalami peningkatan, sebelumnya dari urutan ke-10 menjadi urutan ke-8. Lagi-lagi karena apa? Karena gaya hidup, pola hidup yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya hipertensi kan kembali lagi faktor makanan, kurangnya olahraga. Jadi memang germas itu luar biasa ya. Kalau misalnya pengaruhnya, kalau kita lakukan dengan baik, pasti akan bisa menurunkan resiko-risiko tersebut. Next, Mbak Ina. Untuk capaian standar pelayanan ini belum ada yang sampai 100%. Jadi memang dari target 100% sampai tanggal 13 Maret capaian tertinggi dari pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ya. Yang 78,0,3%. Kemudian untuk indikator pelayanan pada penderita hipertensi, indikator dengan capaian terendah. Jadi kembali lagi ke pola hidup. Jadi memang kembali lagi ke sosialisasinya itu memang harus lebih ditingkatkan lagi edukasinya kepada masyarakat. Karena kadang-kadang jangankan masyarakat ya, kita juga kalau misalnya di perkantoran lebih banyaklah duduk. Walaupun sekarang kan sudah mulai digalakan jam 10 harus peregangan. Jadi memang kalau misalnya kita lebih banyak duduk, makan sambil kerja gitu kan. Waktu-waktu kita untuk olahraga pun sangat kurang gitu kan, kebanyakan mager ya. Next, Mbak. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, untuk transformasi pelayanan kesehatan primer lebih diarahkan pada penguatan promotif dan preventif. Jadi imunisasi rutin, jadi dari awal memang harus dimulai dari posyandu itu sasaran-sasaran bayi dan balita memang sudah harus melakukan imunisasi lengkap. Kemudian salah satunya kanker serviks itu ternyata bisa dicegah kan memang, jadi harus adanya imunisasi HPV. Yang kemarin saya dengar sempat kalau untuk imunisasi HPV ini anak kelas 5 SD pun sudah mulai dilakukan imunisasi. Kemudian untuk pneumonia, diare yang menjadi penyebab tertinggi juga kematian pada balita dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan rotavirus. Nah, selanjutnya dilakukan perluasan deteksi dini, screening penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia. Jadi memang kita untuk basis dari ILP ini berdasarkan siklus hidup. Jadi dengan dibagi menjadi 4 klaster. Kemudian peningkatan kesehatan ibu dan anak, melakukan pemantauan tumbuh kembang di posyandu dengan alat antropometri yang terstandar. Karena memang ada beberapa pernah kejadian sih kalau misalnya timbangannya itu misalnya nimbang bayinya di rumah berapa gitu kan, terus di posyandunya beda. Jadi memang kadang-kadang masih perlu standarisasi untuk antropometrinya ini perlu ditingkatkan juga. Kemudian peningkatan dari ANC untuk pemeriksaan kehamilan yang sebelumnya 4 kali menjadi 6 kali selama kehamilan. Jadi dengan 2 kalinya itu wajib USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3. Next, Mbak. Untuk fokus integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan bagian dari transformasi pelayanan, yaitu berdasarkan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan. Jadi memang sebagai edukasi tadi seperti yang saya sampaikan, peran dari teman-teman edukator sangat luar biasa ya. Terus di sini juga peran dari kader-kader mulai sangat terasa. Jadi memang mulai dari pemantauan, memperkuat pemantauan wilayah setempat. Jadi memang semuanya itu kita mulai dari kader, tingkat pustu, tingkat puskesmas, semuanya itu harus saling
kerjasama ya. Jadi memang itulah manfaat dari integrasi layanan primer. Kemudian next Mbak En. Berikut standar-standar paket pelayanan kesehatan primer yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan tiap klaster siklus hidup secara menyeluruh. Jadi memang kalau untuk ILP sendiri itu kita biasanya ada pembahasannya berdasarkan klaster. Jadi memang klaster 1 itu beda materi, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan lintas klaster. Jadi memang untuk paket pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi anak prasekolah, usia sekolah remaja, usia produktif, sampai lansia. Kemudian untuk perubahan terkait paket pelayanan kesehatan primer, merupakan standarisasi pemberian layanan untuk penduduk atau pasien sesuai kebutuhan masing-masing siklus hidup. Jadi memang dari awal kalau untuk ILP sendiri, jadi memang untuk pelayanan ibu hamil, pelayanan bayi dan balita itu akan masuk di klaster 1. Selanjutnya untuk mengoptimalisasi kegiatan di luar gedung, untuk edukasi, ya kembali lagi ya ditekankan. Jadi karena memang kita lebih menekankan di pencegahan, jadi edukasi itu sangat penting. Kemudian dilakukan pemantauan kesehatan bagi komunitas. Selanjutnya penguatan fungsi preventif dengan pemberian pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk screening penyakit. Jadi di ELP sendiri itu ada akan jadi banyak ya untuk screening yang akan dilakukan. Jadi memang tujuan kita itu untuk mencegah. Jadi mulai dari screening pada bayi itu ada berapa, misalnya gitu kan, screening pada ibu pada yang usia produktif sampai lansia. Jadi masing-masing itu kita penguatannya di screening. Jadi peran dari teman-teman kader, peran dari semuanya itu sangat penting. Karena kan kadang-kadang kita mikirnya, apakah mungkin kita melakukan screening dengan waktu yang singkat, namun harus semuanya itu harus dilakukan. Kan jadi kadang-kadang karena banyak screening yang perlu dilakukan, pasti kita mikirnya pelayanannya akan menjadi lama. Sedangkan tuntutan dari pasien kan yang namanya kalau pasien udah nunggu, apalagi di puskesmas, lebih dari 15 menit pasti akan marah-marah ya Bu ya. Jadi memang pengalaman teman-teman di puskesmas itu luar biasa. Mbak En, next Mbak. Oke, jadi inilah kalau untuk penguatan struktur dan merupakan standarisasi paket pelayanan. Jadi memang untuk ibu hamil bersalin dan nifas ada paket-paketnya. Contohnya kayak di puskesmas itu ANC terpadu 6 kali plus USG oleh dokter, kemudian dilakukannya kelas ibu hamil, kemudian pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil, kemudian persalinan normal itu bisa dilakukan di puskesmas, kemudian pelayanan pasca persalinan atau nifas, screening kekerasan terhadap perempuan dan anak atau KTPA, kemudian pelayanan kesehatan gigi dan mulut, 8 pengobatan. Jadi ini paket layanan yang biasa kita lakukan di puskesmas. Sedangkan untuk di pustu prima ya, kalau sekarang untuk di ELP kita kenal dengan pustu prima. Jadi memang bisa paket layanan yang bisa dilakukan yaitu ANC terpadu yang K2, K3, K4, dan K6. Kemudian di pustu pun adanya kelas ibu hamil, kemudian ada pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil, kemudian pelayanan pasca persalinan atau nifas, 5 pengobatan terbatas. Jadi memang karena di pustu pun jumlah SDM-nya sangat terbatas, hanya dilakukan oleh 2 orang tenaga kesehatan dibantu dengan 2 kader. Jadi memang untuk pustu juga pelayanannya itu pelayanan terbatas, kalau mau lengkap silakan ke puskesmas gitu. Kemudian untuk posyandu ini biasanya dilakukan oleh teman-teman kader, yaitu adanya kelas ibu hamil, pemberian asupan gizi pada ibu hamil, ya. Jadi memang masing-masing sudah memiliki paket layanan. Jadi untuk puskesmas, posyandu,
pustu. Jadi mereka sudah ada masing-masing batas sampai mana sih pelayanan yang diberikan. Jadi tidak ada lagi kalau misalnya dari pustu itu melakukan seluruhnya, misalnya sampai kalau pengobatannya itu sampai dari awal sampai akhir gitu kan, enggak. Jadi tetap masing-masing terintegrasi. Teman-teman dari Posyandu kalau misalnya yang tidak boleh dilakukan tetap merujuk pasiennya ke pustu. Selanjutnya dari pustu pun ada yang misalnya yang paket pelayanan yang tidak boleh dilakukan tetap ke puskesmas gitu. Next Mbak En. Next. Kemudian ini salah satu penguatan penting dalam transformasi pelayanan kesehatan primer, yaitu puskesmas. Jadi di Indonesia sendiri mempunyai 7.281 kecamatan, 83.794 desa kelurahan, kemudian ada lebih dari 300.000 dusun atau RT RW. Jadi kondisi yang diharapkan dari puskesmas itu akan adanya unit pelayanan kesehatan di desa atau ada pustu, intinya perpanjangan tangan ya. Jadi perpanjangan tangan dari puskesmas dibantu oleh teman-teman pustu, kemudian teman-teman dari pustu pun dibantu dari teman-teman posyandu, kemudian adanya PWS atau kunjungan rumah itu dibagi ya. Jadi nanti untuk kadernya itu mereka ada wilayah-wilayahnya masing-masing, ada pembagiannya. Next Mbak En. Kemudian ini ilustrasi dari pola kerja sistem layanan kesehatan primer. Jadi yang pertama, ANC rendah, Bumilkek tinggi, cakupan imunisasi rendah, puskesmas melakukan evaluasi cakupan berdasarkan wilayah. Kemudian puskesmas meneruskan data evaluasi capaian ke unit desa. Kemudian posyandu meneruskan data evaluasi capaian ke kader di dusun RT atau RW. Kemudian kader menindaklanjuti permasalahan, evaluasi capaian dan masalah yang ditemukan dari kegiatan posyandu dengan melakukan kunjungan rumah. Jadi di sini peran dari teman-teman kader itu luar biasa ya. Selanjutnya kunjungan terjadwal untuk kader melakukan pengecekan catatan home base record atau buku KIA saat kunjungan rumah dan mengidentifikasi missing service. Jadi kalau untuk kadernya sendiri di sini tidak hanya jadi memang harus memiliki kompetensi dasar ya untuk kader-kadernya yang sudah terlatih dan sudah paham seperti apa pelayanan yang dilakukan pada saat kunjungan rumah. Selanjutnya, untuk di unit desa dan dusun melakukan evaluasi mingguan, dan puskesmas dan unit desa melakukan evaluasi bulanan. Jadi memang penguatan kita itu lebih ke pelayanan dasar, mulai dari keterlibatannya itu mulai dari kader sampai dengan tenaga kesehatan di puskesmas. Next Mbak En. Berikut untuk penataan organisasi dan sumber daya puskesmas berdasarkan klaster. Jadi untuk klaster 1 mengakomodir manajemen dan ketatausahaan. Biasanya untuk PJ klaster 1 yaitu kepala TU. Kemudian untuk klaster 2 pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak. Untuk klaster 3 usia produktif dan lansia. Klaster 4 menghentikan penularan penyakit dengan surveillance dan pengawasan kualitas lingkungan. Jadi hal ini kan kadang-kadang kita mikirnya kalau untuk pada pelayanan ini, oh berarti kita kurang SDM ya. Jadi memang kadang-kadang masyarakat dari tidak semua puskesmas itu memiliki SDM yang cukup. Tapi kembali lagi pinter-pinter kita untuk mengatur SDM-nya, pembagiannya seperti apa,
itu bisa dilakukan masing-masing puskesmas per wilayah gitu kan. Kemudian next. Baik. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi memang untuk Permenkes tahun 2019 struktur organisasinya seperti yang di atas, yaitu kepala puskesmas, kepala tata usaha, kemudian adanya PJ PJ UKM, PJ UKM pengembangan gitu kan. Kemudian PJ UKP, kefarmasian dan laboratorium, PJ jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, PJ bangunan, sarana prasarana dan peralatan, kemudian adanya PJ mutu. Kemudian untuk sekarang kan akan dilakukan rancangan revisinya itu, jadi kepala puskesmas, kepala TU itu menjadi PJ klaster 1 atau manajemen, kemudian PJ klaster 2 biasanya oleh dokter atau bidan. Kemudian untuk PJ klaster 3-nya itu dari dokter atau bidan. Kemudian yang untuk ke PJ klaster 4-nya itu dari biasanya kan bisa dari tenaga kesehatan atau tenaga surveillance. Jadi memang di dalam klaster 4 itu ada surveillance, kemudian ini apa tim promotor kesehatan juga gitu kan. Kalau untuk lintas klaster ini isinya biasanya tentang laboratorium. Next. Nah, berikut untuk lingkup pelayanannya masing-masing, kompetensi PJ dan anggota ini bisa dibaca ya. Untuk klaster manajemen, lingkup pelayanannya mulai dari penatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan sistem informasi, kemudian manajemen sumber daya, manajemen puskesmas, manajemen mutu pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat, pasien dan petugas, kemudian manajemen jaringan dan jejaring puskesmas, manajemen pengelolaan kesediaan farmasi dan BMHP. Kemudian untuk kompetensi PJ dan anggotanya itu manajemen data dan sistem informasi, manajemen keuangan, manajemen aset, manajemen sumber daya, sarpras, obat, BMHP, manajemen program, kemudian manajemen puskesmas, mengakomodir manajemen mutu, manajemen pemberdayaan masyarakat. Next, ya kecil ya. Jadi di sini pun ada nanti untuk yang klaster 2, klaster ibu dan anak, itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, kemudian menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak, balita, dan anak prasekolah, kemudian menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Jadi untuk PJ-nya itu mampu memberikan pelayanan seperti ANC, ibu hamil, persalin normal, dan nifas, neonatal esensial, pelayanan gizi bagi ibu dan anak, kemudian imunisasi, screening penyakit, screening kesehatan jiwa, MTBS, pengobatan umum, kesehatan gigi dan mulut, kemudian KAP. Mungkin teman-teman kemarin banyak ya yang habis pelatihan KAP. Izin ya, Bu Is, kemarin ada yang dari Kesmas pelatihan KAP ya? Iya. Oh, sekarang masih ya? Oke. Jadi memang kompetensinya itu mulai dari dinas kesehatan pun sekarang udah ada sudah memfasilitasi. Jadi untuk kompetensi teman-teman dari kabupaten kota. Kemudian untuk usia produktif dan lansia, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia produktif dan lansia. Kemudian mampu memberikan pelayanan kesehatan, yaitu screening penyakit menular, PTM, screening kesehatan jiwa, screening kebugaran, kemudian screening layak hamil, dan terus ada Case Pro bagi calon pengantin, pelayanan gizi bagi usia produktif dan lansia, kemudian pengobatan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan kerja, dan ada lagi ini KAP ya, komunikasi antar pribadi, kemudian Perkesmas, dan screening KTPA. Untuk klaster 4 pengendalian penyakit menularnya itu lebih ke pencegahan, kewaspadaan dini dan respon. Kemudian pengawasan kualitas lingkungan. Jadi memang penyakit-penyakit yang membutuhkan pelayanan
penyakit-penyakit menular yang beresiko dan rentan akan terjadinya KLB, biasanya teman-teman dari klaster 4 lebih kerja keras ya, mulai dari edukasinya, kemudian screening, terus datang melakukan surveillance gitu kan, pengawasan epidemiologi. Selanjutnya untuk pelayanan lintas klaster, ada pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan lab. Untuk alur pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup. Jadi memang mulai dari pasien itu datang dilakukan identifikasi masalah kesehatan. Kemudian ditentukan screening sesuai dengan siklus kehidupan yang perlu dilakukan pada saat kunjungan. Jadi memang di sini pada saat pendaftaran, petugas pendaftaran pun langsung mengarahkan. Misalnya usianya dari rentang usia berapa masuk ke klaster mana gitu. Kemudian pasien diarahkan ke petugas klaster pelayanan siklus hidup, yaitu klaster ibu, anak, atau klaster usia produktif dan lansia untuk dilakukan screening, kemudian dilakukan penanganan terhadap masalah kesehatan yang dialami sesuai dengan paket pelayanan. Terus penanganan di klaster komprehensif terintegrasi dengan berbagai program. Kemudian pelayanan yang dilakukan di kedua klaster didukung dengan pelayanan pendukung, seperti pelayanan laboratorium, kefarmasian, dan lainnya. Kemudian untuk petugas di klaster melakukan pencatatan pelayanan di sistem informasi puskesmas, variabel penting yang dipantau akan muncul dalam dashboard situasi kesehatan di wilayahnya. Jadi mungkin di sini teman-teman dari puskesmas pun sudah ada ya menginput data di dashboardnya. Untuk dashboard PWS dipantau dan dianalisis morbiditas dan cakupan pelayanan atau program, notifikasi ke Pustu jika ada yang perlu ditindaklanjuti di desa atau kelurahan. Kemudian puskesmas melakukan evaluasi bulanan atas hasil PWS bersama seluruh perwakilan Pustu. Kemudian dapat melibatkan FKTP lainnya. Jadi memang di transformasi layanan primer ini kita melibatkan seluruh stakeholder. Jadi tidak bisa kerja sendiri ya. Jadi dukungan mulai dari kecamatan, kelurahan, desa, semuanya itu memang sangat penting. Next Mbak En. Untuk pelayanan klaster penanggulangan penyakit menular. Jadi memang untuk alurnya, petugas memantau data PWS, kemudian morbiditas dan mortalitas penyakit menular dan cakupan pelayanan di wilayah kerja puskesmas. Kemudian untuk dari data penyakit menular dinilai apakah berpotensi KLB atau bukan. Jika berpotensi KLB, maka harus diberikan sinyal KLB. Harus ada verifikasi dari penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam. Kemudian adanya respon KLB, selanjutnya dilakukan koordinasi lintas sektor atau lintas program, dan dilakukan laporan berjenjang. Jika tidak perlu sinyal KLB, dilakukan surveillance rutin. Jadi memang untuk pelayanan klaster penanggulangan penyakit menular ini, keterlibatan dari teman-teman Kesling, Promkes, memang sangat penting, teman-teman epidemiologi juga Pak ya. Next Mbak En. Jadi untuk unit pelayanan kesehatan desa kelurahan yang memberikan pelayanan kesehatan dan mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk minimal SDM yang ada di Pustu yaitu 2 tenaga kesehatan dan 2 kader. Jadi tenaga kesehatannya bisa 1 perawat, bisa 1 bidan. Kemudian dilakukan pelayanan kesehatan setiap hari, sarana dan prasarana sesuai dengan standar, kemudian paket layanan sesuai siklus hidup, mulai dari screening, edukasi kesehatan, pengobatan terbatas, lab, kemudian
perencanaan dan pendampingan posyandu, kunjungan rumah, pemantauan wilayah setempat. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di bidang kesehatan. Jadi di sini kegiatan-kegiatannya itu bisa perencanaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, manajemen kader posyandu, kunjungan rumah, PWS. Jadi memang untuk di pustunya sendiri memiliki waktu buka, jadi tergantung dari masing-masing pustu. Jadi gini, kadang-kadang kan kalau kita mikirnya kalau kan tidak ada lagi sekarang posyandu lansia, jadi semua posyandunya itu udah digabung menjadi satu. Tapi tidak dilakukan tidak dilakukan di hari yang sama juga. Jadi bisa saja kita melakukan pelayanan tersebut, misalnya untuk bayi dan balita hari A, hari Senin misalnya, untuk pelayanan remaja hari Selasa. Jadi bisa dipisah seperti itu. Karena kan mungkin untuk pustunya sendiri ruangannya tidak terlalu besar. Next, Mbak. Pustu bertanggung jawab atas hasil status kesehatan masyarakat di desa atau kelurahan. Jadi di sini yang dibilang pustu prima ya. Jadi memang semua masalah kesehatan itu yang masalah kesehatan masyarakat itu harus diketahui oleh pustu dan dilaporkan juga ke desa. Jadi mulai dari ibu hamil, bayi balita, remaja, usia produktif, lansia. Jadi memang semuanya itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi untuk kunjungan rumah oleh kader juga harus memastikan keluarga sudah mendapatkan layanan kesehatan, pertemuan dini masalah kesehatan dan tanda bahaya, monitoring kepatuhan dalam pengobatan. Next. Jadi untuk aspek kelembagaannya juga posyandu, jadi ada aspek kelembagaan, tenaga pelaksanaan, waktu buka, kemudian aktivitas layanan. Jadi untuk posyandu sendiri kan lembaganya itu lembaga kemasyarakatan desa, kadernya minimal 5 orang, waktu bukanya itu minimal 1 bulan 1 kali, kalau lebih baik ya. Jadi tapi memang itu semua tergantung dari kemampuan masing-masing desa. Kemudian untuk aktivitas layanannya itu menyelenggarakan kegiatan posyandu untuk semua siklus hidup sebelum, saat hari buka dan sesudah hari buka. Kemudian melakukan kunjungan rumah, identifikasi missing service, kepatuhan pengobatan dan tanda bahaya. Kemudian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rutin dan kunjungan rumah ke pustu. Kalau untuk anggarannya bisa dari APBD, APB desa dan sumber lain yang tidak mengikat. Untuk peralatannya bisa kit kesehatan ibu anak, kit PTM, kit lansia. Jadi memang integrasi pelayanan kesehatan primer di posyandu itu merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan desa atau peraturan bupati wali kota. Jadi minimal kader posyandu itu berjumlah 5 orang. Kemudian untuk kunjungan rutin terencana untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak akses pelayanan kesehatan, ketidakpatuhan pengobatan dan tanda bahaya, serta memberikan edukasi. Jadi memang untuk kunjungan rumah ini teman-teman kader pun mungkin sudah paham ya untuk apa saja sih yang perlu dilakukan pada saat melakukan kunjungan rumah, edukasi apa saja yang perlu diberikan kepada masyarakat. Kemudian untuk kunjungan rumah dilakukan terintegrasi ya dengan kunjungan rumah dalam rangka pendekatan keluarga. Jadi memang keterkaitan satu sama lain itu sangat erat. Kayak di ILP ini juga sangat terikat dengan PISPK ya Pak, izin. Next Mbak En. Untuk kunjungan rumah sendiri, tenaga kesehatan di desa, kemudian atau kelurahan, berdasarkan hasil dari pemantauan wilayah sekitar,
Jadi sudah dipegang ini untuk daftar-daftar sasaran yang perlu dilakukan pemantauan lanjutan. Siapa-siapa saja yang membutuhkan pelayanan lanjutan gitu kan. Kemudian kader Posyandu melakukan rekapitulasi daftar sasaran dan tidak ke Posyandu. Kemudian dilakukan kunjungan rumah, kemudian tindak lanjut dari kader, edukasi atau penyuluhan, kemudian hasil dilaporkan ke tenaga kesehatan. Hasil kunjungan rumah dilaporkan ke tenaga kesehatan. Kemudian untuk tindak lanjut dari tenaga kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan edukasi yang bersifat teknis. Jadi untuk tujuannya itu bisa dibaca ya, mengidentifikasi masyarakat yang tidak mendapat pelayanan yang seharusnya. Kemudian di sini peran-peran dari kader itu memang sangat penting. Jadi apa yang pelayanan yang belum didapatkan oleh masyarakat itu bisa dilakukan oleh kader gitu kan, untuk bisa diidentifikasi dari awal. Kemudian manfaatnya bagi masyarakat seperti apa. Jadi untuk sasarannya juga seluruh anggota keluarga. Jadi bukan lagi misalnya per kakak ya, misalnya itu siapa. Jadi semuanya kalau misalnya satu keluarga itu mempunyai remaja gitu, kita harus melakukan screening bagi anak remaja tersebut. Screeningnya itu nanti ada di paket-paket layanannya. Terus untuk tugas kadernya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, dan kader-kader kita juga kemarin ada yang menjadi kader berprestasi di tingkat nasional ya, kalau nggak salah Pak, izin. Ya dari Bangka Bu ya. Next. Berikut kompetensi kader yang harus ada gitu kan. Jadi memang kompetensi kader itu ada 25 kompetensi. Jadi jika kader itu hanya memiliki 4 kompetensi itu ada namanya kalau nggak salah ada kader purwa, kader madya ya, sama kader utama. Jadi kalau yang utama itu yang sudah memiliki 25 kompetensi. Next, Mbak En. Untuk integrasi layanan primer ini pun dukungan dari pusat itu terkait pendanaan ya, memang sudah ada dari dana APBN, kemudian APBN Dekon, dak fisik dan non fisik. Next Mbak En. Untuk Dinkes Provinsi juga ini kan kemarin kita diharapkan lebih aktif dalam pengawalan implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer, mulai dari sosialisasi dan advokasi, kemudian perencanaan kegiatan, kemudian mapping dari fasilitas-fasilitas primer yang ada di wilayah provinsi, fasilitasi dan pendampingan ke kabupaten kota. Next. Nah, jadi untuk kesimpulannya, transformasi pelayanan primer ini memfokuskan pada layanan berbasis siklus hidup, mulai dari bayi hingga lansia. Kemudian tidak lagi kalau dulu kan basisnya itu program. Kalau sekarang tidak ada lagi basis program, namun basisnya semua siklus hidup. Kemudian perluasan jangkauan layanan kesehatan primer untuk mendekatkan akses layanan dilakukan dengan mendayagunakan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan yang biasa kita sebut dengan Pustu Prima dan Posyandu di tingkat RT RW. Kemudian untuk melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, peran puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah dalam kesehatan di wilayah kerjanya akan semakin diperkuat dengan aktifnya PWS tingkat desa atau kelurahan oleh petugas kesehatan bersama kader. Selanjutnya, pemerintah pusat, daerah, serta seluruh mitra potensial di bidang kesehatan memiliki peran yang menentukan untuk keberlangsungan transformasi pelayanan kesehatan primer. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Malinda yang telah memaparkan, mempresentasikan apa itu integrasi layanan primer yang tadinya
kalau kita memberikan pelayanan itu basisnya adalah program atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan diagnosis penyakitnya, tapi dengan ILP ini akan berfokus pada siklus hidup dan juga pelayanan di puskesmas ini diintegrasikan dengan yang ada di Pustu sehingga menjadi Pustu Prima dan juga yang ada di Posyandu sehingga kesehatan masyarakat yang ada di wilayah itu bisa terpantau dan bisa dilaporkan dan pelayanan kesehatan itu betul-betul berkualitas dan bisa mencakup seluruh masyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita mulai yang ada di ruangan sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bapak Ibu, ya silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebentar kita yang ada di ruangan ini dulu yang sebentar Pak ya. Oke, silakan dokter. Baik, terima kasih. Saya dari Puskesmas Pangkalan Baru, Pak Dr. Puji. Mengenai yang disampaikan tadi, bahwa memang untuk integrasi layanan primer memang secara konsep sangat baik ya Bu ya. Artinya memang ini lebih menekankan kepada ya, upaya kita untuk promotif dan preventif. Namun mungkin bisa saya sampaikan, kami sebagai pelaku di lapangan Puskesmas, itu mungkin ada beberapa kendala yang mungkin kita harus cari solusinya secara bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai peran serta kader. Di sini kita lihat peran serta kader ini sangat vital ya dalam konsep ini, mulai dari kegiatannya mungkin, jumlahnya, bahkan kadernya pun harus punya suatu kompetensi. Nah, selama ini Bu, yang kami temui, hambatan kami di lapangan adalah tentang kader, Pak. Kader ini pertama amat sedikit masyarakat kita yang bersedia untuk menjadi kader. Selama ini petugas kita sulit, Pak, untuk menggait kader. Yang kalau kami nilai salah satunya, Pak, salah satunya adalah memang masalah honornya, honorer kader. Kita udah beberapa kali advokasi dengan desa ya, mungkin teman-teman puskesmas juga sama ya. Namun untuk honorarium kader ini yang sedianya mungkin kita bisa disediakan dari dana desa ya Pak ya. Itu tidak semua atau mungkin malah boleh saya katakan hampir sebagian besar desa itu atensi untuk dana untuk kader maupun untuk kesehatan itu sangat minim Pak. Mereka lebih mengutamakan tentang fisik ya. Gitu. Jadi honor yang diterima kader ini sangat minim. Sedangkan tugas mereka dengan semakin banyaknya kegiatan, ya setiap program pasti melibatkan kader. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah mengenai kemampuan kader ini. Tadi mungkin disampaikan Bu bahwa mereka harus mendata keluarga. Kemudian salah satu tugasnya ya mendata keluarga, penyuluhan, edukasi, pendampingan, pemantauan sampai evaluasi pun mereka harus lakukan ini. Nah ini bagaimana kita menyiapkan kader-kader ini baik dari jumlahnya supaya mereka semangat ya untuk melakukan itu, mereka mau untuk membantu kita dan bagaimana mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tadi itu yang kalau saya pikir dengan saya lihat kondisi kader kita sekarang Bu, dengan tugas seperti tadi itu, dengan kompetensi yang mereka harus lakukan, dengan tugas yang mereka harus lakukan mungkin perlu tenaga atau kegiatan usaha ekstra ya Bu ya untuk meningkatkan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kami sendiri, SDM kami. Nah, misalnya di Pustu Prima misalnya harus ada minimal ada 2 tenaga kesehatan. Ya. Dan kami untuk perawat aja mungkin sama dengan rekan-rekan lain ya di puskesmas lain itu juga dengan semakin meningkatnya program, kemudian banyaknya pasien yang harus kami layani kegiatan itu untuk kami harus menyediakan 1 atau 2 tenaga di setiap pustu itu bisa kita atur sebenarnya tidak masalah, tapi mungkin
akan sedikit kesulitan untuk mengatur itu. Kemudian Pustu ini kan hanya di satu lokasi, satu desa, misalkan satu lokasi ya, Bu ya. Sedangkan sekarang ini, Bu, kami contoh ya, kami posyandu lansia saja, kami harus keliling RT, berganti-ganti RT tiap bulan untuk bisa menjaring kunjungan. Selama ini kita kan hanya satu tempat misalnya, ternyata tidak efektif. Jadi kami ada satu inovasi, kami berpindah-pindah RT tiap bulan, bulan ini di RT ini, bulan berikutnya di RT itu. Itu aja masih banyak lansia kita yang ya mungkin karena keterbatasan dari mobilitas mereka yang berkunjung ke posyandu. Apalagi nanti harus berarti terpusat ya Bu ya, terpusat di satu tempat. Ya posyandu balita di situlah, lansia di situlah, mungkin PTM di situlah. Apakah nanti kita juga harus pikirkan apakah masyarakat tidak semakin sulit untuk mengakses itu. Mungkin itu aja Bu, sedikit yang mungkin kami alami di lapangan untuk nanti bisa kita pecahkan bersama-sama supaya program layanan primer ini transformasinya ini memang secara konsep kita sangat setuju, baik supaya bisa lebih bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan kita. Terima kasih. Silakan Bu Malinda di depan. Ya, terima kasih ya Dokter Puji untuk sarannya juga untuk beberapa hal yang perlu kita cari solusinya memang secara bersama-sama. Jadi memang untuk permasalahan kader di setiap desa, di setiap kelurahan itu pasti akan berbeda. Jadi kemarin sih saya sempat mendapatkan informasi sedikit terkait masalah honorarium kader gitu kan. Jadi memang kalau untuk seperti contoh yang sekarang sudah melakukan Pustu Prima sama yang Puskesmas ILP-nya kemarin Kabupaten Bangka. Jadi memang untuk kader sendiri mereka menganggarkan uang transportasi kader di Puskesmas. Jadi memang pertama di Puskesmasnya itu dianggarkan untuk uang transport kader ya kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk selanjutnya termasuk dari dukungan juga dari desa. Jadi dari dana desa itu mereka dianggarkan juga untuk honorarium kader. Jadi memang ada karena memang terkait masalah honorarium untuk kader ini kemampuan setiap wilayah itu kan berbeda. Jadi memang ada beberapa wilayah yang bisa seperti itu gitu kan, ada yang belum. Jadi memang kalau terkait masalah pendanaan sih seperti itu Pak, izin. Jadi memang kemarin untuk di Kabupaten Bangka mereka menganggarkan dari puskesmasnya. Kemudian untuk masyarakat yang kurangnya minat masyarakat yang mau jadi kader gitu kan. Jadi memang kemarin kalau teman-teman di Kabupaten Bangka itu mereka motivasinya itu macam-macam ya. Jadi memang kalau untuk kadernya itu memang masyarakat yang dipilih itu masyarakat yang aktif dan mau. Terus untuk kompetensinya kader didukung juga. Kemarin provinsi ada melakukan pelatihan untuk kader kalau nggak salah, pelatihan kader. Jadi memang kompetensi kadernya itu kita tetap dilakukan pelatihan secara berkala, Pak. Jadi tidak harus misalnya pada saat itu langsung misalnya kader itu harus paham langsung 25 kompetensi, tidak. Jadi memang kader itu kan seperti tadi saya sampaikan ada beberapa kompetensinya mulai dari tingkat purwa, madya, utama gitu. Jadi kalau misalnya yang purwa itu kader cuma memiliki beberapa kompetensi gitu kan. Kalau untuk minimal setengahnya itu masuk ke madya gitu. Dan jika menguasai seluruhnya jadi kader utama. Nah, kemudian untuk yang kedua terkait SDM ya Pak ya. Kalau untuk SDM masing-masing puskesmas pun ya pasti akan mengalami hal tersebut gitu kan. Jadi memang kendala rata-rata seperti itu, apalagi satu orang tenaga kesehatan itu
memiliki tugas-tugasnya sekarang ini kan masih pegang program A, B, C, D gitu kan. Jadi kadang-kadang satu orang itu bisa pegang berapa program. Jadi harapannya ke depan memang dengan ILP ini basis program itu tidak ini lagi Pak. Jadi kita lebih ke tujuannya yang ke siklus hidup. Jadi memang dalam satu siklus itu, dalam satu klaster itu seluruh program itu masuk gitu Pak. Jadi memang untuk terkait SDM itu memang dari masing-masing puskesmas itu kembali lagi Pak, pinter-pinter lagi kita untuk mengaturnya gitu kan. Jadi memang kalau misalnya untuk di klaster 1 kita hanya bisa 2 orang di situ gitu kan, dan untuk yang pustu juga sebenarnya yang harus 2 orang itu standby atau bisa kita keluarkan dari pelayanan seperti itu Pak di sini. Ya, mungkin itu saja Pak. Ada lagi yang Cara tentang kader ya sebenarnya ini masalah klasik ya. Tahun 2006, 2008 ya. Nah, saya juga pernah jadi kepala puskes dulu dan masalahnya sama. Saya itu mengalami ya defisit kader lah gitu ya. Dan waktu itu nggak ada namanya ADD atau dana desa itu ya. Jadi semuanya harus ya dipecahkan oleh puskesmas gitu. Sewaktu kita PDKT sama pihak desa ya, wah mereka bilang, waduh Pak, ini nggak ada bisa bantu gitu. Paling nanti ya gimana ya Pak ya, kader ini paling ya kita ikutkan dalam hal-hal yang ini ya, kegiatan-kegiatan di desa supaya mereka itu merasa bahwa mereka dibutuhkan, paling gitu ya. Nah, kalau sekarang 18 tahun kemudian mungkin ya, masalahnya hampir sama. Tapi ada beda sedikit. Desa itu sudah punya dana sekarang. Dan sewaktu saya tanya ya teman-teman ya desa di PMD mereka bilang bisa loh Pak dana desa itu untuk bayarin ya insentif bagi kader. Tapi ini tadi nggak semua desa melakukannya. Kenapa saya bilang? Tergantung Pak, mereka menganggap itu gimana ya, tingkat kebutuhannya lah. Jadi yang memutuskan itu Kades beserta apa namanya itu lembaganya itu ya, lupa saya. DPD-nya. Nah, tugas kita juga nih, teman-teman di puskesmas, PDKT sama yang itunya. Supaya apa? Ya itu tadi, kita kalau nggak didukung oleh desa, kerjaan-kerjaan kita itu, kesehatan itu kadang nggak jalan. Kalau hanya mengandalkan tenaga kesehatan, ya dari dulu memang nggak jalan. Kenapa? Saya lihat di Posyandu itu tenaga kesehatan yang datang paling 3 atau 4, yang lainnya siapa? Kader. Jadi kalau cuma kita, memang agak berat kita melakukannya nanti ya Dok ya. Nah, oleh karena itu masukan kami nih. Nah, kadang-kadang suatu kita melakukan rapat lintas sektor di puskesmas, undang itu kades atau camatnya. Ya, kadang-kadang. Dan kita waktu itu dulu saya kapusnya langsung datang ke desa ya, waktu Posyandu atau apa ngomong panjang lebar lah gitu, hahaha dengan kadesnya, minta tolong gitu langsung waktu itu dan itu saya lakukan. Jadi waktu itu karena desa nggak punya uang, cuma kader saya itu cuma dikasih kaos, tapi jadilah ya mereka dikasih kaos tulisannya kader desa ini ya gitu. Tapi bukan besarnya yang dilihat waktu itu, tapi lebih kepada mereka itu dihargai, mungkin itu ya. Karena tujuan awal waktu zaman saya kapus itu, memang kader itu maunya ya itu tadi, nggak terlalu money oriented lah. Saya nggak bilang kader sekarang money oriented, dah. Tapi waktu itu mereka memang lebih ya lebih bekerjanya karena ikhlas gitu ya. Waktu dikasih kaos mereka sangat senang. Padahal kaosnya ya nggak mahal-mahal amat juga. Nah,
waktu itu saya kasih juga mereka sertifikat ya penghargaan dari kepala puskes. Ya saya juga yang tanda tangan sebenarnya. Tapi mereka wah, sewaktu diberikan itu ya sertifikat pengabdian gitu, mereka juga sangat senang. Mungkin ya banyak hal yang bisa memotivasi kader kita, Pak ya, supaya lebih aktif dan satu, banyak yang mau bergabung lah gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu yang rata-rata pendidikannya tinggi, tapi ya mungkin karena satu dan lain hal dia tidak bekerja gitu. Dia butuh juga untuk pembuktian diri ya kan. Dengan menjadi kader, mungkin dia bisa lebih merasa wah aku ini lebih berguna gitu di masyarakat aku. Mungkin itu yang harus kita tarik gitu ya. Kalau zaman saya kader saya itu tamatannya SMP, SMA paling. Di situ juga kadang-kadang kami ngajarin tentang kesehatannya itu satu sesi loh. Dengan kader itu kita panggil, kita ajarin dia tentang apa itu, gimana kesehatan, bagaimana kita harus contoh ngambil jentik, periksa jentik dan lain sebagainya lah. Ya memang itu enggak dibayar sih waktu itu. Paling kita usahakan pas dia datang kita kasih ini di kotak. Enggak usah di kotak juga, di piring juga kita kasih waktu itu. Nah itu beberapa hal. Dan yang kedua tentang ketenagaan di puskes. Nah sama juga, di puskes itu dari dulu nggak pernah satu orang mengerjakan satu hal saja, satu kerjaan saja. Biasanya rangkap-rangkap. Perawat saya ngerangkap jadi bendahara. Waduh, udah dia bersihkan luka, kemudian dia ngitung duit. Nah, gitu ya. Iya, petugas imunisasi, ya, yang saya nggak bisa kasih kerjaan beda, mungkin petugas imunisasi juga. Karena semua desa dia cover. Ada 11 desa di Batu Rusa, dan satu desa itu posyandunya kadang 3 ya, kadang 4 kali itu. Nah. Jadi satu hari itu kadang 2-3 posyandu, putaran dia. Nah, saya nggak kasih lagi dia kerja yang lain. Itu aja dia udah menges, nah gitu. Tapi kerjaan lain kadang-kadang memang rangkap ya Bapak Ibu sekalian. Dulu sih dijanjikan, wah kalau kita nanti ke depan ada aplikasi, ada ini, mungkin kita bisa lebih mudah mengerjakan sesuatu, tapi ternyata enggak juga. Kadang aplikasi bikin kita ribet juga sekarang ini. Apalagi generasi-generasi yang agak gaptek ya. Waduh, tambah pikiran. Tapi disitulah tantangannya kita jadi di puskesmas itu ya, beda dengan di dinas. Baik di dinas kabupaten maupun di provinsi. Di dinas kita lebih administratif, tapi di puskes, wah kerjaannya itu kadang ya improvisasinya banyak ya, Dok ya, mungkin itu ya. Nah, tapi di situ juga seninya. Sewaktu saya ditarik dari puskes ya ke dinas, saya ditanya, mana lebih enak? Enak di puskes lah, gitu. Kenapa? Pertama, ya di puskes itu lebih banyak yang kita hadapi, lebih beraneka ragam. Jadi hidup itu lebih bergairah. Nah, gitu ya. Di dinas aku disuruh ngadep komputer, kertas, analisis, aduh peningat. Iya, tahun 2008 waktu itu saya kepala puskes, waktu itu saya masih bujangan. Kalau saya lapar saya datang ke posyandu makan kacang hijau aja udah yang untuk bahagia. Karena kepala puskes selalu dikasih satu piring waktu itu. Ya, itu joke ya. Maksud saya enak di puskes itu. Tapi ya itu tadi, ada plus minusnya memang. Ya, dan untuk masalah-masalah itu, ya memang itu sangat ini ya. Kalau saya bilang dari dulu kayaknya kita nggak bisa mecahkan itu, apalagi sekarang honor nggak boleh pula lagi ya. Tenaga itu nggak boleh rekrut. Waktu zaman saya masih bisa, jadi saya, walaupun dulu nggak ada yang namanya ya puskesmas yang udah berdiri sendiri itu apa namanya keuangannya BLUD. Dulu semuanya kan nggak punya itu, jadi nggak punya pengelolaan sendiri uangnya. Ya dari situ ke situlah gitu. Jadi teman-teman di puskes jangan nggak semangat walaupun kita kerjanya masih ya segala sesuatu kita kerjakan bersama gitulah ya. Untuk kadernya Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya bilang bahwa sekarang desa punya dana, ya tergantung kita lah teman-teman di puskes untuk PDKT.
sama Kades dan lembaganya supaya bisa menganggarkan. Karena tanpa mereka, tanpa dukungan mereka mungkin agak sulit kita ya untuk menjalankan programnya. Makasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnata ini dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dan hadir juga dari Kesmas berdua dengan Bu Cut. Izin Bu Cut ya, saya mewakili untuk menyampaikan informasi tambahan sebagai jawaban dari pertanyaan Dr. Puji. Kalau terkait honor tadi sudah disampaikan, bisa digunakan dan kita sudah melibatkan juga Dinsos Pemdes Provinsi dan mereka sudah mengetahui tentang hal ini dan sudah disampaikan juga nanti bisa digunakan melalui dana desa untuk honor kader. Nah, sebagai informasi, kalau tadi Bangka memang bisa dianggarkan dari Puskes, Bangka itu seluruh puskesmasnya sudah BLUD. Jadi berbeda Pak Hotma dengan era dulu dan era sekarang gitu ya. Dan kabupaten lain, kalau Bangka Tengah belum, Pangkal Pinang belum gitu. Jadi memang Bangka itu lebih fleksibel dalam penggunaan dana karena semua sudah BLUD. Kemudian yang terkait dengan bagaimana kemampuan kader, jadi memang berproses Dr. Puji dan teman-teman semua yang di Zoom juga ya. Memang ke depan semua kader itu akan dibekali untuk 25 kompetensi. Jadi sebagai informasi anggarannya ada di seksi Promkes kita, sudah dilaksanakan kegiatan untuk pembekalan bagi fasilitator tingkat kabupaten kota terkait dengan workshop peningkatan kemampuan kader posyandu yang terintegrasi ini beserta kunjungan rumah. Jadi seluruh kabupaten kota itu sudah selesai dilaksanakan workshopnya, kemarin dilaksanakan di provinsi, jadi kabupaten kota sudah punya semua Dr. Puji dan tim sekalian terkait dengan fasilitator untuk melatih kader di tingkat kabupaten kota. Dan anggarannya itu semua ada di 7 kabupaten kota, melalui dana DAK non-fisik kecuali Bangka Selatan. Namun Bangka Selatan sudah menyampaikan mereka akan tetap menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi kader dalam bentuk workshop untuk khusus untuk pelaksanaan posyandu terintegrasi dan kunjungan rumah ini akan menggunakan anggaran apanya kemarin tapi pasti akan dilaksanakan. Jadi tunggu saja, barangkali Dinkes Kabupaten Kota 7 kabupaten itu sedang menyusun jadwal untuk melaksanakan workshop di tingkat kabupaten kota terkait dengan peningkatan kapasitas kader untuk 25 kompetensi. Nah, 25 kompetensi ini jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian, ini bertahap. Jadi tadi sudah disampaikan ada apa? Ada Purwa, kemudian Madya utama. Jadi ada kompetensi yang memang akhirnya harus dipenuhi tapi tidak dalam waktu sekaligus. Termasuk dalam pelaksanaan posyandunya nanti. Bukan berarti dalam satu tempat posyandu terintegrasi itu. Jadi boleh menggunakan posyandu yang sudah ada. Misalnya posyandu selama ini posyandu bayi ada di lokasi A, posyandu lansia di lokasi B, silahkan. Tetap menggunakan lokasi yang sama, namun dalam pelayanannya nanti kader yang sudah dilatih ini bisa melayani semua. Jadi di posyandu lansia bisa melayani posyandu balita, posyandu remaja dan semua sesuai siklus hidup yang disampaikan Malinda tadi. Jadi bertahap dokter, nanti memang mungkin ke depannya dalam satu lokasi, tapi arahan dari Kemenkes kemarin kita gunakan sarana yang ada. Jadi kalaupun jadwalnya tadi kan dalam 1 bulan sekali, artinya tanggal 5 posyandu balita, tanggal 10 posyandu lansia, boleh saja posyandu balita ini semua masuk datang di tanggal 5. Nanti yang belum datang di tanggal 5 datang lagi tanggal 10 di posyandu lansia. Cuma siklus hidup tadi bisa dilayani semua oleh kader yang sudah kita siapkan. Itu saja barangkali tambahan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is tambahan informasinya. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan yang kedua yang dari ruang Zoom. Tadi ada yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan.
Silakan dari yang di ruang Zoom meeting. Di ruang Zoom, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin sudah terjawab ya. Iya, iya. Oke, silakan. Bu Ratu mungkin ada yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari bidang SDK selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Mungkin di sini cuma nambahan sedikit aja ya. Yang pertama yang tadi berkaitan dengan apa yang dipertanyakan oleh Dr. Puji terkait dengan SDM kesehatan, memang yang banyak sekali kekurangan, tidak hanya di Puskesmas Pangkalan Baru mungkin ya, puskesmas yang lainnya juga masih banyak kekurangan terkait SDM kesehatan. Mungkin dari kami Dinas Kesehatan sudah menginformasikan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bahwa pelaksanaan untuk tahun ini untuk menambah tenaga kesehatan untuk di puskesmas maupun di Dinas Kesehatan dan rumah sakit, kita akan membuka P3K, pelaksanaan P3K di tahun ini, yang nanti informasinya terkait surat edaran dan lain sebagainya sedang disiapkan oleh Menpan, kemungkinan di bulan September. Kami kemarin sudah menginformasikan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk benar-benar diupdate datanya, kayak gitu kan. Puskesmas mana saja sih yang kurang datanya, yang kurang tenaganya, tenaga kesehatan yang kurangnya di mana saja, kayak gitu kan. Karena memang untuk P3K ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu dibuka seluas-luasnya ya, dan juga kuota yang diberikan oleh Kemenpan juga sangat lumayan banyak, kayak gitu kan. Contohnya kayak di Belitung Timur kemarin dia hampir 200-an orang gitu untuk pelaksanaan P3K. Saya nggak tahu di Bangka Tengah itu berapa. Jadi itu tergantung dari updating datanya. Datanya itu diupdate apa enggak. Itu kadang-kadang kita mengeluh kekurangan pegawai, tapi tidak aktif untuk mengupdate data di SISDMK. Karena yang akan dilihat itu nanti pada saat pelaksanaan P3K itu dilihat dari data SISDMK-nya. Apa saja sih yang kekurangan tenaganya sama data rencana kebutuhan SDM kesehatan, itu yang harus betul-betul kita hitung anjap ABK-nya di situ. Jadi kita bisa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa melihat, oh di Puskesmas Pangkalan Baru ini yang kurangnya itu mungkin tenaga counseling misalnya apa. Kalau misalnya tidak diupdate ABK dan anjapnya itu secara berkala, itu akan berpengaruh gitu. Seolah-olah di puskesmas itu sudah kelebihan pegawai padahal kurang, kayak gitu kan. Itu mungkin salah satunya. Ini selalu yang kami koordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota. Terus yang terkait dengan kader, alhamdulillah kemarin dari Provinsi Bangka Belitung kita mendapatkan penghargaan bagi kader yang berprestasi sampai ke tingkat nasional, yaitu dari Kabupaten Bangka. Kalau nggak salah tuh di daerah Kenanga ya, Puskesmas Kenanga. Dan ternyata memang setelah kami wawancara gitu dengan kader tersebut, memang kader ini tidak hanya perlu istilahnya pengetahuan terkait yang 25 itu saja mungkin ya, yang kesehatan dan lain sebagainya, tapi memang perlu juga masalah koordinasinya dengan lintas sektor, koordinasinya dengan masyarakat, koordinasinya dengan pengambil kebijakan. Karena saya lihat kemarin yang kader dari Kabupaten Bangka ini hanya beliaulah yang dapat bantuan dari Bupati Kabupaten Bangkanya pada saat dia mau ke tingkat nasional, kayak gitu. Itu kan berarti ada hubungan baik gitu ya, ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara kader dengan para pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Memang itu juga yang sangat dibutuhkan bagi kader, tidak hanya
tentang materi-materi yang apa tadi yang sudah ditayangkan harus mempunyai kompetensi yang 25 kayak gitu kan. Terus dia juga sangat aktif ya, berkoordinasi, sangat aktif istilahnya apa? Menjaga komunikasi dengan warga, terus dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya kayak gitu kan, sehingga banyak dukungan sekali dari apa namanya perusahaan-perusahaan ataupun dari Pemda untuk menunjang kegiatan-kegiatan kader tersebut, walaupun mungkin kalau diinformasikan gajinya tidak seberapa gitu kan. Sebulan kalau nggak salah kemarin itu dia transport apa-apa gitu cuma 300.000 gitu Dok. Tapi karena dengan kegigihan dia itu kan, dengan dia apa namanya rajin berkunjung ke perusahaan, rajin apa namanya berkoordinasi dan lain sebagainya, mungkin mengasih materi atau lain sebagainya, jadi sehingga ada kedekatan gitu. Nah, dari situ ketika dia butuh sesuatu itu tidak susah gitu untuk mendapatkannya kayak gitu kan. Dan si kader ini juga dia dapat dukungan penuh dari suami dan keluarganya gitu. Ketika tidak ada transportasi untuk mengangkut mungkin apa namanya masyarakat ke posyandu atau lain sebagainya, itu dikerahkan si suaminya itu Dok gitu kan. Jadi memakai kendaraan si suaminya itu untuk pergi ke suatu lokasi memang yang ada kegiatan tersebut gitu. Jadi itu mungkin apa namanya kader itu yang harus kita tekankan, tidak hanya yang kompetensi yang 25 itu, tapi juga kompetensi-kompetensi yang soft skill-nya kayak gitu kan, yang memang yang harus diasah juga kayak gitu. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu informasinya Bu Ratu. Ini Bu Ratu ini yang membidangi di SDK yang mungkin dari SDMK yang dari beberapa tenaga kesehatan yang masalah pendistribusian rekrutmen saya kira sudah terjawab, dan memang planningnya ke depannya bagaimana. Saya kira memang kalau dari kekurangan memang masih kurang, mudah-mudahan Ibu Ratu sudah punya program dan planning. Kita menunggu kebijakan dari pusat juga Bu ya. Baik, Bapak Ibu yang di Zoom, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin diklarifikasi dari Puskesmas Lubuk Besar. Kayak kunjungan rumah, mungkin Bu ya. Lagi pembinaan kader juga ya. Mungkin yang di ruangan ini, iya. Pak ini, silakan Pak. Baik Pak, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kami dari menyimak tadi Pak, bahwasanya untuk layanan primer ini sudah lengkap sekali ya. Cuman dalam pelaksanaannya kadang ditemukan banyak hal kendala ya. Kemudian untuk sekarang inilah terformasi bahwasanya layanan primer ini berbasis dengan ini Pak ya, yang siklus hidup Pak ya. Cuman tidak lepas juga dengan kegiatan-kegiatan program tentunya Pak. Kemudian terkait dengan jaringan puskesmas ini, tadi disebutkan bahwa yang lebih berperan kelihatannya Pustu Pak ya. Pustu dan nanti dibantu oleh posyandu-posyandu yang ada di desa. Sedangkan untuk poskesdes juga ada tiap desa Pak. Kebetulan untuk Pustu sekarang ini yang ada di wilayah khususnya di Bangka Tengah ini banyak kurang aktif Pak, memang vakum untuk sementara ini karena sudah ada poskesdes. Gimana untuk masalah ini Pak ya? Apakah memang Pustu perlu diaktifkan kembali atau gimana? Begini sekedar sharing tuh Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya memang untuk sekedar informasi untuk integrasi layanan primer ini yang sudah, karena masih tahap percontohan Pak ya.
Di Oh, seluruh Indonesia itu masih tahap percontohan. Kalau tempo hari ada 6 lokasi di Indonesia ini yang menjadi percontohan. Kemudian untuk Bangka Belitung yang sudah meluncing ELP ini baru Kabupaten Bangka, itu pun baru 2 puskesmas, Pak. Baru 2 puskesmas untuk di Bangka Belitung ini yang menjadi percontohan. Nah, kita mengharapkan dengan adanya sosialisasi dan bulan kemarin kita mengadakan workshop juga untuk fasilitator di level provinsi, untuk fasilitator yang ada di kabupaten kota. Mudah-mudahan dan dengan melalui fasilitator-fasilitator ini yang sudah dilatih nanti bisa menyebarluaskan informasi mengenai bagaimana penerapan ILP. Kemudian mengenai Pustu dan Poskesdes, kita beberapa bulan yang lalu juga sudah melakukan pendataan di motori juga dari Kemenkes. Namun untuk tindak lanjutnya kami belum dapatkan informasi lebih lanjut, Pak ya. Apakah nanti revitalisasinya Pustu dan Poskesdes ini bentuknya gimana? Kita belum tahu, tapi data-data yang ada di teman-teman yang di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kota udah kita sampaikan juga ke Kemenkes. Rencananya mungkin ada pemberdayaan ya dan ada revitalisasi masalah Pustu yang nantinya Pustu ini akan dikonversi untuk menjadi Pustu Prima. Di dalam rangka ini juga Kementerian Kesehatan juga melakukan revisi terhadap Permenkes nomor 43 tahun 2019. Nah, inilah salah satunya tadi yang kita diskusikan juga, nanti yang terkait kader, kita belum tahu bentuknya revisinya nanti gimana. Terus kemudian masalah penggunaan dana desa, karena juga ada semacam masukan juga dari Mendagri. Ya, kenapa kemarin Mendagri agak kurang setuju kalau tadinya itu yang di launching itu bukan Pustu Prima tapi Posyandu Prima, karena Posyandu itu nomenklaturnya kan ada di Mendagri dan itu milik masyarakat, sehingga pada akhir-akhir perkembangannya ini setelah uji coba nanti bukan menjadi Posyandu Prima tapi akan menjadi Pustu Prima. Dan ini sudah ada komunikasi juga antara Menkes dengan Mendagri juga. Nah, nanti makanya akhirnya akan ada perubahan. Ini lagi revisi untuk Permenkes 43 tahun 2019. Nanti kita tunggu sebagai payung hukum yang akan memayungi di dalam pelaksanaan integrasi layanan primer. Betul apa yang Bapak sampaikan tadi, masih ada beberapa kendala, ya termasuk perubahan nomenklatur itu juga menjadi masalah. Kemudian masalah nakes juga jadi masalah karena di formatnya yang digadang-gadang itu satu Pustu Prima itu minimal 1 perawat dan 1 bidan ditambah dengan 2 orang kader sebagai koordinator dari kader-kader yang ada di RT RW. Seperti itu, Pak. Nah, ini masih tahap penataan ya, kita tunggu aja hasil atau output dari revisi Permenkes nomor 43 tahun 2019. Mungkin itu tanggapan yang bisa sampaikan, Pak. baik, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih kembali. Dari ruang Zoom masih ada yang ingin diklarifikasi atau ingin disampaikan? Dokter Gigi Mesti, ada yang mau disampaikan? Ih, Kak, mahal banget tiket. Mungkin dalam ruangan ini masih ada yang mau disampaikan, silakan.
Sudah cukup Bu, Bapak? Atau masih ada yang ingin diklarifikasi atau disampaikan dari ruang Zoom? Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau diklarifikasi atau disampaikan, mungkin dari Pak Sekis ada yang mau digarisbawahi, Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Nggak apa-apa, nanti di situ aja. Mohon maaf, saya agak parau ya. Memang lagi ikut show apa gitu ya. Ada yang menarik sebetulnya di saya, seperti tadi paparan yang mengatakan bahwa fungsi kader. Ya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, mungkin kita coba evaluasi kembali apa yang kita lakukan terhadap kader. Karena kalau bicara layanan primer, sebetulnya peran paling kencang itu ada di mereka. Ya, perlu kita klarifikasi lagi, bagaimana peran Pemdes melalui abdesi atau apapun namanya untuk menyatukan persepsi. Saya terus terang saja, kalau kita lihat beberapa kasus sebetulnya, contohnya di stunting Bu ya, ternyata monitoring pertumbuhan itu rendah. Ya, artinya bagaimana kita bicara peran kader? Ya, di antara 9 kalau tidak salah Bu Isya, 2 itu yang ASI dengan itu ya. Ya, ASI dengan itu. Artinya, apakah yang kita lakukan selama ini dengan temu kader, lokakarya, atau apapun itu efektif? Ini yang menurut saya, karena nanti kalau memang peran kadernya efektif, peran di puskesmas juga akan semakin ringan. Tapi kalau memang peran kader tidak efektif, ini agak sulit. Ya, bebannya balik ke puskesmas. Kita cuma punya 64 puskesmas ya. Kemudian desanya juga sekian banyak. Saya mungkin izin teman-teman, saya mungkin ingat dengan satu kegiatan ketika saya masih di Budpar. Ya, ketika saya masih sekretaris di Budpar, kami pernah mengusulkan satu hibah provinsi misalnya, namanya hibah provinsi, untuk peningkatan honorer tokoh masyarakat. Kalau di Belitung itu dukun kampung, ya itu kami pernah lakukan. Saya bicara perencanaan penganggaran hari ini, ya mungkin ini kita perlu pikirkan, ya ini perlu kita pikirkan. Memang mereka adalah kader-kader yang ujung tombak untuk percepatan layanan primer, percepatan akses. Kalau itu tidak kita lakukan, layanan primer hanya menjadi slogan. Ya, transformasi kesehatan hanya menjadi hiasan di depan dinding-dinding kita. Maksud saya, pengertian transformasi kesehatan adalah bagaimana kita memberikan tingkat layanan kepada ujung tombak. FKTP itu nanti kan dia di kadernya yang paling kuat. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi? Bagaimana kita memberikan honor yang memadai? Ya, kita tidak, saya hanya berharap begini. Ya kita di provinsi juga, coba dong kita melakukan evaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Ya, coba kita lakukan evaluasi. Apakah program kita atau kegiatan kita efektif? Kalau memang tidak efektif, kita lakukan perubahan. Ya. Tidak ada yang salah ya ketika kita melakukan perubahan. Karena itu adalah evaluasinya terhadap program yang kita lakukan. Ya. Jangan meminta ke teman-teman kecamatan, kabupaten, yuk deketin dong abdesi, deketin dong Pemdes. Pemdes itu ada di sini Pak. Dekat dengan kita Pak. Pemdes provinsi maksud saya. Motornya di mereka. Itu Pak, orang Pemdes itu Pak.
Pak Firman itu orang Pemdes dulu Pak. Dia paham sekali hal seperti itu. Perencanaannya Pemdes. Ya, itu pantan perencanaannya Pemdes. Bagaimana kita bisa menggerakkan? Enggak, ini maksud saya hanya ingin mengatakan sebetulnya kalau kita bicara key-nya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan kader. Ya. Karena hitungannya saya nggak tahu jumlah desa, kalau tidak salah berapa ratus tuh. 309. Hah? 396 dikali 5 orang. 5 ya? Minimal. Hah? Satu desa minimal 5 ya? Kalau tadi paparan. Ya. Berapa jumlah kader? Ya. Berapa jumlah kader yang sebetulnya mereka adalah kuncinya? Baru nanti kita bicara kompetensi, Pak. Ya. Karena memang problemnya selalu di situ. Kalau kita bisa menggerakkan itu peran maksud saya peran provinsi juga untuk mulai menggerakkan bagaimana memberikan reward lah menurut saya ya, reward untuk memberikan pelayanan karena kalau saya ukur dari data ternyata tingkat monitoring kita itu rendah. Artinya teman-teman termasuk juga PISPK ya. Ya. Sama kan? Kalau kita by data itu bisa terukur, Pak. Bisa terukur. Artinya transformasi layanan primer itu belum maksimal kita lakukan. Itu kan hanya bentuk perubahan, Pak. 6 pilar itu bentuk perubahan sebetulnya. Tapi bagaimana eksistensi di bawahnya, substansi yang kita lakukan untuk bisa memberikan layanan masyarakat. Saya hanya berharap tidak hanya di rapat ini, Pak. Selesai rapat, selesai Pak Puji ya. Kira-kira dok ya. Selesai rapat, selesai. Ya kami udah. Enggak seperti itu sebetulnya. Ya. Karena pemahaman transformasi pelayanan itu termasuk primer rujukan ya. Itu juga sebetulnya lebih kepada aplikatifnya. Masyarakat Bangka Belitung jumlahnya cuma 1,4. Kecamatan cuma 64. Tidak seribet Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara. Kalau memang kita mau lakukan itu. Jangan lagi bicara. Makanya Pak, saya ingin katakan, kenapa Undang-Undang Kesehatan tidak lagi bicara mandatory spending? Kenapa tidak lagi bicara 10%? Kenapa? Karena Pak Menkes ingin sampaikan dulu programnya. Artinya dia tidak bicara batasan anggaran. Kalau programnya mencapai dan jelas, dia tidak ada batasan di APBN. Itu sebetulnya. Kalau kemarin 10% dibicara mandatory spending, 10%-nya itu akhirnya programnya juga ya seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pak, Amerika Serikat, bukan di kita Pak ya. Artinya saya ingin coba teman-teman bagaimana kita mensiasati untuk lebih meningkatkan peran kader-kader yang ada di desa. Karena itu sebetulnya yang namanya transformasi kedekatan akses kepada layanan masyarakat. Saya pikir itu sedikit saja dari saya ya. Nggak banyak-banyak. Terima kasih Pak. Yuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis atas masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk yang tahun 2023 ini untuk sosialisasi yang maupun orientasi ILP ini baru level provinsi. Kemudian untuk tahun depan di 2024 ini anggaran dari DAK Pak ini sudah ke kabupaten kota. Jadi bukan di provinsi lagi nanti untuk orientasi dan pelaksanaannya. Kemudian untuk betul apa yang disampaikan Pak Sekdis tadi, rapat ini tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi akan kita tindak lanjuti. Ini kita mengharapkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota paling tidak bisa mempersiapkan minimal 2 puskesmas yang dipersiapkan untuk membuat pelayanan integrasi layanan primernya. Paling tidak dipersiapkan dulu di tahun 2023 ini. Syukur-syukur nanti di akhir tahun bisa di launching, minimal paling tidak ada 2, nanti selebihnya di tahun 2024. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita jadwalkan ulang. Nanti kita sudah akan memasuk ke sub-sub
ke klasternya, ya nanti ke klasternya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita mulai dari klaster 1, nanti kemudian klaster 2, klaster 3, sampai klaster 4. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di forum ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya tutup dan saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.